Bila ada dua saham, A dengan harga Rp200 dan B dengan harga Rp2.000, silakan tebak saham mana yang Anda sendiri atau kebanyakan orang akan memilih. Betul, saham A. Namun, silakan nanti cermati, sangat bisa jadi keputusan ini keliru. Karena konsep yang benar dalam investasi adalah seperti tergantung di atas. Pricing the value, not valuing the price. Bagaimana logikanya? Mudah-mudahan dapat difahami melalui video berikut. Assalamualaikum teman-teman komunitas. Nah, saya habis belanja dari Indomaret nih di bawah. Kita lagi di apartemen di residen di SD. Pak Lurah, kita cek Pak Lurah lagi ngapain yuk? Assalamualaikum. Salam. Wih, lagi ngapain Pak Lurah? Yuk sini. Ini nih Pak Lurah dapat silabus dari Prasmul Economic Analysis for Business Decision. Tapi ini kayaknya harus diperbaiki, disinkronkan dengan berbagai hal yang biasa disampaikan di komunitas Nabi Yusuf ya, kayak gimana mengantisipasi siklus sapi kurus makan sapi gemuk yang bisa kita berisiko tuir sebelum tajir gitu. Gitu. Okay. Jadi mau dicocokin 7 tahun yang lalu Pak Lurah ngajar nih di sini gitu. Okay. Gimana Bu Ade? Ya santai ngobrolnya jangan ini dong, di sofa ya kita. Ya, kecil ya. Coba ya. Tempat tidur berubah jadi sofa, simsalabim. Oke deh Pak. Gimana Bu Ade? Ya gimana Pak, ngobrol pagi-pagi nih sama komunitas nih. Oke, para warga komunitas Nabi Yusuf ya, alhamdulillah nih ada apartemen. Kalau di kita suami istri ya, kalau finansial aset, reksadana, pasar uang, apa saham ya, gitu SBN, itu saya yang kelola. Tapi kalau yang real asset nih ya, properti, kebun, apartemen, rumah, ini Bu Ade nih. Nah ini kita bikin apartemen yang desain ponakan saya, semuanya built-in ya. Ininya juga wallbed supaya bisa lebih luas ya, gitu. Ya kita harapkan ini juga jadi cash flow. Nah sekarang misalnya ya, yuk kita diskusikan aja. Kalau apartemen sebagus ini nih, misalnya ya, dijual siap ya, mau nggak? 100 juta beli nggak? Pak Lurah, jangan bercanda ya, kalau dijual 1 juta saya nggak mau lepas loh. Emang kenapa Bu Ade? Iya, Bu Ade kan dapat cash inflow dari sini. Jadi kalau anggaplah 3 juta nih sebulan, kali setahun kali 12 dapat 36 juta. Itu kalau 36 juta kan, kalau tetangga sebelah yang jual kita beli ya, karena itu dapat 36%. Jauh dari cash yang kita dapat selamanya dari saham kan, pagi deposito kan. Jadi gimana Pak Lurah? Mau pinjemin saya satu belah lagi unit? Oke, kalau misalnya Bu, ya jangan pakai uang saya dong, Bu Lurah. Kalau misalnya nggak punya uang nih, ya Bu Ade gitu, minjem nih sama Pak Mulyadi Nasution nih, dia ngasih biaya 15%, Bu Ade masih terbeli nggak? Masih boleh lah, karena kan kalau 36 kurang 15 saya masih bisa dapat nih Bu Lurah, masih dapat berapa tuh? 21% ya? Boleh lah, lumayan lah kalau ini. Nah itulah, jadi ya. Jadi yang namanya price itu apa yang kita bayar. Investment itu selalu kita ya didasarkan bahwa yang kita peroleh itu lebih besar. Jadi value. Nah, setelah menyimak video tadi, mudah-mudahan bisa paham mengapa istri saya ya Bu Lurah komunitas Nabi Yusuf jadi gondok ketika saya menawarkan apartemen kami dengan harga 100 juta rupiah ya. Jadi 100 juta rupiah itu adalah harga ya. Sementara yang bisa diperoleh arus cash flow-nya ternyata imbal hasilnya besar ya, per tahun katakanlah 36% ya.
Dan kalau digunakan istilahnya payback period ya, jadi nilai investasi dibagi berapa penghasilan sewa per tahun ya, 36 juta ya, maka itu kurang dari 3 tahun. Wah, ini ya, jadi sementara di kampus tersebut kan kita harapkan akan lestari nih, banyak tetap yang ingin menggunakan, katakanlah ya. Jadi value-nya lebih besar dari price-nya. Itulah keputusan investasi yang benar, kita membeli yang undervalued ya, gitu. Namun apa hubungannya dengan konsep di atas ya, dengan saham A dan B? Karena itulah kita juga harus melakukan valuasi baik terhadap perusahaan A dan perusahaan B, yang pada dasarnya bagaimana competitive position kedua perusahaan tersebut dalam menghasilkan nilai tambah kepada investor ya, tentunya dikelola dengan baik, dia menghasilkan katakanlah cash flow ya, keuntungan ya, terutama yang berbentuk cash ya. Dan ke depan nih, beberapa tahun ke depan going concern-nya perusahaan misalnya berapa, 5 tahun atau 10 tahun, kemudian kita present value kan ya, jadi harus cash flow tadi ya. Ini banyak, jadi ada salah satunya adalah discounted dividend ya, jadi itu dilakukan operasi present value. Nanti kita juga bisa bahas dan saya yakin juga sebagian dari pemirsa sudah memahami gitu. Nah, perusahaan seperti Bahana TCW ya, yang profesional mengelola dana masyarakat cukup lama, kami meng-hiring banyak analis ya, yang tugas utamanya adalah valuasi. Misalnya kepada salah satu analis kami, saya tanyakan, ini valuasinya berapa, demikian juga B ya. Kemudian setelah dia doing the numbers gitu ya, kemudian dia melaporkan, Pak Budi, saham A yang 200 rupiah itu valuasi yang saya lakukan dengan katakanlah teknik standar, ini value-nya Pak hanya 100. Wah, kalau begitu saham A itu overvalued ya, harganya 200, value per sahamnya ya ternyata hanya 100 ya. Jadi kita tidak membeli saham A ya, gitu. Jadi keliru nih saham A. Namun saham B bagaimana ya? Ternyata setelah dilakukan valuasi yang 2000 itu valuasinya 8000 gitu. Nah, ini value-nya dapat. Kita lakukan pricing the value adalah menetapkan margin of safety ya, seperti diskon. Misalnya kita diskon nih, siapa tahu analis saya keliru atau mungkin ada berbagai kejadian di masa depan yang tidak bisa diantisipasi oleh analis ya. Jadi kalau saya misalnya sebagai fund manager ya, Anda juga bisa lakukan sebagai investor, misalnya Anda melakukan pricing ya, diskon 20% ya, berarti Anda bisa tetap membeli saham B ya, tapi berarti ketika dia menyentuh 6.400 ya, jadi 8.000 kali 100 dikurang 20% ya, gitu, Anda akan mendapatkan 6.400 ya. Jadi setelah 6.400 Anda bisa jual ya, karena udah cukup cuan ya. Demikian pricing the value, not valuing the price ya. Anda lihat di sana ada permen. Biasanya orang lihat, wah, ada price nih, harga saham tadi 200 atau 2000, yang saham lebih murah dari permen white rabbit waktu ya saya masih remaja lah ya, jarang saya dapatkan permen tersebut gitu ya. Itu keputusan yang keliru ya, itu baperan tapi tidak cukup analitik. Semoga yang kami sampaikan bermanfaat.